Rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya sholat tarawih di kawasan Citayam, Depok. Petugas damkar sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran lantaran sempitnya akses jalan. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit damkar dikerahkan ke lokasi bersama 55 personel. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara satu orang warga jatuh pingsan tersengat listrik saat arus belum dipadamkan. Sementara itu di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebuah rumah warga terbakar pada Kamis siang. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sejumlah petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 14 mobil pemadam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lantaran saat mengisi bahan bakar tidak mematikan motor di lapak bensin eceran, kebakaran terjadi di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis siang. Akibatnya 12 ekor kambing tewas terpanggang serta 2 unit motor, 5 gerobak makanan, dan kios kelontong hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Sejumlah peristiwa kebakaran di Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Setelah Crazy Rich Pig, Helena Lim menjadi tersangka kemarin, ada suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Saya David Silahoy, inilah iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, aksi bakar ban menjadi penutup unjuk rasa di depan patung kuda. Aksi digelar untuk menolak pemilu curang. Jangan takut apabila kritik tidak ditimbang, maka cuma ada satu kata, yaitu apa kan? Kami sampaikan terima kasih yang sebenarnya. Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu mengakhiri aksi unjuk rasa dengan membakar ban. Tuntutan mereka salah satunya ialah tolak hasil kecurangan pemilu dan penyalahgunaan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024. Massa juga menuntut agar Hakim MK bersikap adil, objektif, dan bertanggung jawab atas keselamatan generasi ke depan. Dari Jakarta, Anggita Maulana, Diva iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 digelar kembali. Tim kuasa hukum Capres dan Cawapres nomor urut 2 menyampaikan permohonan yang disampaikan sebelumnya oleh tim Capres 01 dan 03 berisi narasi dan asumsi. Tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait, tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, berisi narasi dan asumsi. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Otto menyampaikan tim hukum Prabowo Gibran akan membuktikan bahwa permohonan dari tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud salah kamar dan menyasar kemana-mana. Otto bahkan menyebut petitum tim Anies dan Ganjar seperti petitum sapu jagat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran.
Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuwo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang pendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Setelah sempat ditunda, sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 digelar kembali pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Agenda sidang ialah pembacaan jawaban dari termohon, dalam hal ini Bawaslu. Sudah ada jurnalis iNews dari gedung MK, Ismalia. Selamat malam Ismalia Mei. Apa saja poin penting dari jawaban Bawaslu? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Memang hari ini adalah merupakan hari kedua agenda dari sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, dan memang agenda hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon, yang dimana jawaban termohon ini merupakan KPU, Bawaslu, dan juga ada pihak terkait yakni dari tim 02 atau pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan juga untuk poin-poin pentingnya apa saja sebenarnya sama seperti yang disampaikan juga oleh KPU tadi sore, dan juga tim kuasa hukum 02 ini juga menyampaikan bahwa tadi ada poin penting dari Sirekap yang mempermasalahkan Sirekap, dan tadi Bawaslu menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu untuk perhitungan. Jadi memang nantinya akan dihitung ulang kembali, namun untuk Sirekap ini ditegaskan kembali hanya alat bantu untuk menghitung perhitungan hasil pemilu. Dan juga David dan juga pemirsa, tadi sore memang untuk sidang ini dimulai pada pukul 13.00 untuk sesi pertama dan selesai pada pukul sekitar 16.44, yang dimana KPU dan juga pihak terkait yakni tim 02 ini menyampaikan jawabannya mereka, yang dimana di sini bisa kami rangkum sedikit untuk jawaban yang disampaikan, yakni memang dari tim kuasa hukum 02 mengatakan bahwa gugatan dari pasangan calon nomor urut 1 yakni Anies dan Muhaimin, dan juga pasangan calon nomor urut 3 ini Ganjar Mahfud ini adalah salah kamar, yang dimana salah kamar seharusnya yang digugat ini bukanlah MK, karena MK bukan merupakan ranah menggugat. Kemarin memang gugatannya ini adalah berisikan tentang bansos dan juga keterlibatan aparatur negara, ini juga bukan ranah MK. Jadi memang MK ini hanya ranah untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, dan seharusnya tim 02 ini juga menyampaikan bahwa untuk ranah tersebut harusnya digugat di KPU dan juga Bawaslu. Dan kenapa untuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka juga baru disengketakan sekarang atau baru digugat sekarang, ini juga tim 02 menyayangkan, seharusnya memang sudah sedari dulu. Dan ketetapan Gibran sebagai cawapres dari 02 ini juga sudah ditetapkan oleh MK, dan sampai saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari Bawaslu, yang dimana Bawaslu ini masih menyampaikan keterangan mereka di dalam ruang sidang. Kembali ke studio, David Silahoy. Ya, Ismalia, apa jawaban dari Bawaslu ya terkait dugaan kecurangan yang kemudian dituduhkan oleh pemohon? Ya, kembali lagi saya sampaikan sebenarnya hampir sama jawaban dari KPU dan juga dari tim 02, bahwa nantinya untuk kecurangan ini akan diberikan alat-alat bukti dan juga saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari Senin esok. Jadi memang nantinya Bawaslu, KPU dan juga tim 02 ini akan membawa alat bukti dan juga saksi-saksi yang akan disampaikan pada hari Senin esok. David. Baik Ismalia, terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Ya baik, pemirsa, ratusan guru besar, lembaga dan masyarakat sipil mengirimkan atau mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dokumen kajian ilmiah tersebut diberikan kepada 8 hakim konstitusi, kecuali Anwar Usman.
Lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali paman Gibran, Anwar Usman. Kenapa kami harus bersikap? Karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural, formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara, sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Dari tim liputan iNews melaporkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Kasta Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MKMK berpendapat bahwa hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MKMK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Dari Jakarta, Aya Nufus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, kini kami ajak Anda kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan pernyataan dari pemohon. Dalam perspektif yang sangat holistik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara juga membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum. Bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, itu yang saya ingin katakan. Ya. Jadi saudara-saudara, kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji material itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial. Sehingga saudara melihat
uji material terhadap KUHP yang menyangkut hadzai artikelum, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUH pidana mengenai pencemaran nama baik. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis, pikiran yang sangat tidak berkembang dan tidak dinamis. Nah, persoalan yang semakin kompleks dalam masalah bansos itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga, ya, membutuhkan banyak pihak. Kami tadi sudah mengusulkan bersama-sama dengan Paslon 01 untuk menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, ya, dan Menteri PMK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kami menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos. Dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliun itu disalurkan. Sejauh mana automatic adjustment yang 50 triliun itu juga disalurkan. Dan ini jumlah yang terbesar dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami. Pada zaman SBY tahun 2014, ya, itu juga ada bansos. Kalau kita melihat di Thailand juga ada bansos, di Filipina juga ada bansos. Tapi jumlah bansos yang kita salurkan ini mungkin yang paling gede, paling besar, dan untuk itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi mudah-mudahan MK ya akan mengabulkan itu. Dan saudara-saudara, kalau itu yang menjadi objek dan tujuan kita, ini yang saya kira penting untuk diketahui bahwa kita semua mencari kebenaran konstitusional. Ya, di sini tempatnya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di MK, ya, koleha-koleha yang di MK ini bisa memahami dan mengabulkan itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, ya, sebentar ya, sebelum kita tanya jawab. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Selamat malam Pak Todung, saya Putu. Enggak jelas, bisa lebih kencang. Selamat malam Pak Todung, ya. Saya dari Kompas TV. Pak, pekan depan ini kan sudah masuk saksi-saksi yang kemudian dihadirkan. Tadi ada 19 saksi yang diberikan oleh majelis untuk dihadirkan. Memang ada menteri-menteri. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Aiman tiba di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Aiman setelah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkannya telah dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dihentikan usai Aiman menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Medrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan.
Selain itu, kedatangan Aiman ke Polda Metro juga mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 25 Januari 2024 lalu. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 lalu. DPR sahkan RUU Desa jadi undang-undang untuk atur masa jabatan Kades 8 tahun. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna pada hari ini. DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mulanya Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sementara itu Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sebelumnya revisi UU Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada Februari lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi UU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Tim Liputan iNews melaporkan. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta untuk kepentingan penyidikan. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata niaga komoditas timah periode 2015 hingga 2022. Menurut hasil perhitungan Kejagung bersama ahli lingkungan, kerugian lingkungan yang disebabkan kasus izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka ini mencapai 271 triliun rupiah. Proses penyidikan masih berjalan ini. Tetapi kita ketahui dari upaya-upaya yang mereka lakukan dan para pengusaha yang kita sudah lakukan satu pemeriksaan secara intensif sebanyak 188 saksi menyatakan bahwa memang ada pengumpulan uang untuk kepentingan CSR dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh HM dan ALM. Awal aja sudah tidak sesuai karena kita melihat bahwa penambangan di 2018 yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di sana itu sudah ilegal, sudah mencaplok tanahnya PT Timah dan sudah melebihi dari kapasitas yang diberikan oleh PT Timah. Dan ini dibiarkan berlarut-larut sampai 2022. Untuk kepentingan penyidikan, Harvey ditahan di Rutan Salemba, Kejari, Jakarta Selatan. Selama 20 hari ke depan, mulai 27 Maret hingga 15 April 2024. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas timah. Helena terlibat dalam pengadaan fasilitas yang berkedok penyaluran dana CSR. Kita ke Sulawesi Tenggara. Berbagi takjil gratis seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat utama yang beragama Muslim.
Namun berbeda di kota Bau-Bau, aksi bagi takjil yang dilakukan polisi lalu lintas malah sepi pengendara putar arah karena mengira ada razia. Ini rencana mau bagi-bagi takjil, tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Niat baik anggota Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk berbagi takjil kepada masyarakat nyaris gagal. Akibat berpakaian dinas lengkap saat berbagi takjil di pinggir jalan, masyarakat mengira anggota polisi Bau-Bau sedang mengadakan razia. Akibatnya jalanan di tempat mereka membagi takjil justru sepi. Warga takut melintas karena mengira ada sweeping kelengkapan surat-surat kendaraan. Ya, kami bersama personil lalu lintas Polres Bau-Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu. Kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan, ya? Itu bagi-bagi takjil. Aksi kocak ini kemudian viral di media sosial hingga mendapat jutaan penonton dan komentar, termasuk komentar YouTuber ternama Ria Ricis yang mengatakan ingin membantu para polisi berbagi takjil dan THR. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.